never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Melihat kebangkitan Gregoria Mariska yang meroket di ranking BWF, Susi Susanti sebagai legenda bulu tangkis Indonesia ikut memberikan suara. Peraih medali emas Olimpiade 1992 Barcelona itu memaparkan kebanggaan pada perbuatan Gregoria Mariska. Saya sudah memprediksi Grego akan ke 10 besar sejak beberapa waktu lalu, kalau gak salah sebelum Olimpiade Tokyo 2020. Tapi kan proses setiap atlet itu berbeda, kata Susi Susanti dilansir dari Indosport. Dia baru siapnya saat-saat ini. Dengan prestasi yang dibuat Grego, tentu kita semua senanglah. Dia bisa membuktikan sebagai juara dunia junior 2017, dan kini di senior. Meski prosesnya sedikit panjang, namun kini dia bisa masuk di jajaran elit dunia, imbuh Susi Susanti. Sejak finish Open 2018, Gregoria Mariska memang sempat kesulitan untuk kembali ke podium 1. Tepatnya setelah dia memasuki era senior. Namun sejak musim lalu, ditandai dengan keberhasilannya masuk final Australia Open 2022, Gregoria Mariska bisa menunjukkan kebangkitan. Susi Susanti pun menyenggol faktor apa yang bisa membuat Gregoria Mariska bisa bangkit dan akhirnya memasuki jajaran top 10 di ranking BWF Tunggal Putri. Memang itu proses pendewasaannya. Setiap atlet tidak bisa dicompar satu sama lain. Ada atlet yang dibilang matengnya bisa cepat ya. Mungkin seperti kayak Taufik, Mia, Ardi BW, atau Anseang atau mungkin saya bisa matang di usia belasan. Namun ada juga atlet yang proses matangnya itu cukup panjang, Susi Susanti menambahkan. Gregoria Mariska pun menunjukkan kematangan hingga konsistensinya yang sangat baik kan sejak musim lalu, ungkap Susi Susanti. Legenda bulu tangkis berusia 52 tahun itu memberikan tips atau saran agar Gregoria Mariska bisa bersaing menyabet medali di Olimpiade 2024 mendatang. Sudah masuk ke jajaran 10 besar di ranking BWF, tentunya membuat peluang Gregoria sangat terbuka menuju Olimpiade 2024, ujar Susi Susanti. Saran dari sana, tentunya Gregoria harus step by step untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk menempatkan dia pada ranking yang terbaik, kata Susi Susanti. Dengan ranking yang baik, akan membuat kepercayaan dirinya meningkat dan peluang juga lebih lebar. Namun itu juga harus didukung dengan kemauan yang keras agar dia bisa mendapatkan itu, Susi Susanti menegaskan. Saya percaya dia punya potensi. Tinggal kemauan, kematangan, dan kepercayaan dia. Saat ini dia menuju ke sana, mudah-mudahan tahun depan dia lebih matang, konsisten, dan lebih percaya lagi, tutup Susi Susanti. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bintang tunggal putri Indonesia yang meroket di 8 besar BWF, membuat legenda bulu tangkis Susi Susanti ikut memberi tanggapan. Sebuah catatan kebanggaan dicetak Gregoria Mariska, tunggal putri bulu tangkis Indonesia yang resmi mencetak sejarah menembus peringkat 7 besar BWF pada Selasa, 11 Juli 2023. Sebelumnya pada Selasa, 4 Juli 2023, lalu, Gregoria Mariska malah sempat menapaki 7 besar di ranking BWF dengan menggeser Ratchanok Intanon. Meski belum jadi nomor 1, namun capaian ini terbilang sangat luar biasa mengingat Gregoria Mariska sejatinya sempat terseok-seok sejak dia bersembunyi ke level senior. Belum lagi Gregoria Mariska bertumbuh di antara regenerasi, lesu, tunggal putri Indonesia, yang pada akhirnya memaksa dia dewasa lebih cepat. Gregoria Mariska yang lahir di Wonogiri pada 11 Agustus 1999, dipaksa menjadi putri tunggal paling senior di pelatnas PBSI. Sementara senior-senior Gregoria Mariska sejak era Lindaweni Vanetri hingga Fitriani juga satu persatu meninggalkan pelatnas PBSI. Turnamen Australian Open 2023 yang bakal digelar pada 1 hingga 6 Agustus 2023 ini akan memperebutkan total hadiah sebanyak $420.000 Amerika Serikat atau sekira 6,3 miliar rupiah. Dimulai dari sektor tunggal putra Indonesia mengirimkan 3 wakilnya yakni Anthony Sinisuka Ginting selaku unggulan pertama akan menantang wakil Hong Kong NGK Along Angus. Kemudian Jonathan Christie sebagai unggulan ke-7 akan berjibaku dengan wakil Jepang Kento Momota. Terakhir Cesar Hiren Hustavito yang berada di bagian bawah akan berhadapan dengan wakil Thailand Kantapon Wangcharoen.
Di sektor tunggal putri, Indonesia juga mengirimkan 3 wakilnya. Yang pertama, Putri Kusumawardhani akan menghadapi wakil Korea Sim Yoo-jin. Selanjutnya, Komang Ayu Cahyadewi bertemu dengan wakil India Tasmir. Terakhir, Esther Nurumi Triwardoyo akan menantang unggulan keempat asal Thailand Supanida Katethong. Kemudian di sektor ganda putra, India memiliki 6 pasang. Unggulan pertama, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan bertemu dengan wakil India Mr. Arjun Dhruv Kapila. Pasangan unggulan kelima, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi wakil Kanada Kevin Lee T. Alexander Linderman. Selanjutnya, Leo Roli Charnando Daniel Martin akan menantang pasangan Filipina Alvin Morada Christian Bernardo. Kemudian pasangan Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana akan menghadapi wakil Korea Kim Gi-jung Kim Sarang. Pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Ericio Cheyachop Rambitan akan menghadapi pasangan dari partai kualifikasi 1. Terakhir, pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi wakil Jepang Akira Koga Taichi Saito. Selanjutnya di sektor ganda putri, Indonesia memiliki 2 pasang, diantaranya Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti sebagai unggulan ke-7 akan menghadapi wakil Korea Lee Yurim Shin Sung Chen. Kemudian pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi akan bertemu dengan wakil Amerika Serikat Francesca Colibert, Alison Lee. Terakhir di sektor ganda campuran, Indonesia mengirimkan 5 wakilnya, yakni Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati bertemu dengan pasangan Hong Kong Tang Chun Men, Tae Ying Sweat. Kemudian pasangan Pravin Jordan, Melati Daeva Oktavianti akan bertemu dengan wakil Taipei Chen Kochi, Lee Chih Chie. Kemudian pasangan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah akan berhadapan dengan wakil Malaysia Chen Peng Sun Chia Hisi. Terakhir pasangan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari akan berhadapan dengan sesama wakil Indonesia Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Hasil drawing babak 32 besar Australian Open 2023 yang merupakan turnamen BWF level Super 500. Pertandingan yang akan berlangsung di State Sports Centre di Sydney, Australia. Tim Indonesia sendiri mengirimkan sebanyak 19 wakilnya yang terdiri dari 3 tunggal putra, 3 tunggal putri, 6 ganda putra, 2 ganda putri dan 5 ganda campuran. Ranking BWF 2023 terbaru Selasa, 11 Juli 2023, yang diperbarui tiap pekan. Di sektor tunggal putra, pebulu tangkis Denmark Victor Axelsen berada di peringkat 1 dunia dengan 101.205 poin. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting membuntuti Axelsen dengan raihan 89.811 poin. Sementara itu, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto nyaman berada di pucuk dengan 91.629 poin. Di peringkat 2 dunia, pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang menguntit dengan 85.841 poin. Status peringkat 1 dunia yang dimiliki ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto ternyata membebani pasangan tersebut. Sebab setiap kali mereka bermain, otomatis banyak pendukung mereka yang mengharapkan bisa tampil baik, setidaknya sampai ke final. Akan tetapi, kenyataannya dalam beberapa turnamen terakhir Fajar Rian justru kesulitan bermain baik, bahkan gugur di babak pertama. Fajar Rian pun mengaku terbebani ekspektasi tinggi, namun bukan berarti mereka menyerah. Fajar Rian lantas siap untuk memperbaiki diri. Target utama mereka saat ini adalah bermain sekonsisten mungkin agar tidak langsung gugur di awal kompetisi. Iya, sejak sukses menempati posisi pertama ranking dunia sektor ganda putra, Fajar Rian diharapkan bisa menampilkan permainan apik dan juga hasil yang luar biasa. Fajar pun menyadari adanya beban ekspektasi tersebut. Pasti ekspektasi orang karena kita sudah nomor 1 pasti tidak boleh kalah, harus juara. Minimal final. Tetapi kan kita belum sampai saat ini, belum di situ, ucap Fajar di kantor Kemenpora, Rabu, 5 Juli 2023. Kami masih kalah, bahkan kemarin sempat beberapa kali kalah di babak pertama, lanjutnya. Tahun 2023 ini, Fajar Rian sukses menyabet 2 gelar juara. Keberhasilan itu mereka raih di Malaysia Open pada Januari dan All England Open 2023 Maret lalu. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Fajar Rian juga cukup kesulitan menjaga konsistensi. Bisa dilihat mereka sempat tumbang langsung di babak pertama saat turun di Malaysia Masters dan Singapore Open 2023.